warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam Ibu Yulia selaku dosen dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang ekonomi makro yang terdiri dari apa sih itu ekonomi makro, lalu permasalahan dalam ekonomi makro, tujuan, dan ada deh, dilihat ya. Tentang ekonomi makro itu ilmu mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan, mulai dari kinerja, perilaku, hingga sampai tahap akhir yaitu pengambilan keputusan. Masalah ketidakstabilan dalam kegiatan ekonomi. Nah, dalam ekonomi bebas atau ekonomi pasar, kegiatan ekonomi itu sering banget pasang surut, kadang pertumbuhannya berjalan cepat, lamban, bahkan merosot. Pergerakan naik turunnya kegiatan perusahaan-perusahaan ini demi memajukan ekonomi dalam jangka panjang yang disebut dengan konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan. Lalu ada masalah pengangguran. Masalah pengangguran ini salah satu masalah terbesar di Indonesia karena meningkatnya sumber daya manusia namun sedikitnya lapangan pekerjaan. Nah, apa sih itu pengangguran? Pengangguran itu kondisi di mana seorang dikategorikan tidak memiliki pekerjaan. Ada beberapa golongan. Yang pertama itu ada angkatan belum memperoleh pekerjaan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya ingin meninggalkan pekerjaan lama untuk mendapat pekerjaan baru, tentunya lebih baik, atau kekurangan pengeluaran agregat. Perusahaan mengganti tenaga kerja manusia dengan teknologi canggih. Nah, jadi sekarang itu udah mulai banyak robot atau teknologi yang menggantikan tenaga manusia, jadi banyak pengangguran. Nah, lalu ada masalah inflasi. Inflasi itu kondisi di mana harga naik secara umum dan terus menerus. Golongan inflasi itu ada yang ringan, berat, dan hiperinflasi. Pada inflasi ringan, kenaikan harga berkisar di bawah 10%. Sedangkan pada hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, kenaikan harga berada di atas 100% dalam 1 tahun. Inflasi ini bisa terjadi karena ketidakseimbangan dari agregat dibanding dengan kemampuan perusahaan menyediakan barang-barang. Tuntutan tentang kenaikan upah oleh pekerja, kenaikan harga-harga barang yang diimpor, hingga kekacauan politik dan masalah ekonomi. Lalu yang terakhir ada masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan merupakan ikhtisar yang menunjukkan selisih nilai transaksi ekspor atau impor dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Dalam neraca perdagangan dapat menunjukkan yang positif, surplus perdagangannya, dan ada juga yang negatif atau mencerminkan defisit perdagangan. Sementara itu neraca pembayaran merupakan gambaran yang menunjukkan aliran pembayaran dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam 1 tahun tertentu. Tujuan ekonomi makro selain menciptakan perekonomian yang seimbang dan ideal, tentunya masih banyak tujuan lainnya, seperti menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pertama itu dari ekonomi makro adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, dan dua itu meningkatkan pendapatan nasional. Nah, tingginya pendapatan nasional menunjukkan adanya peningkatan pula dan dalam kegiatan produksi satu negara. Yang ketiga lagi, dan menstabilkan keadaan perekonomian itu. Selanjutnya tujuan ekonomi makro untuk menstabilkan perekonomian negara.
Kebijakan moneter itu kebijakan pertama dari ekonomi makro. Kebijakan moneter kebijakan fiskal dalam mempengaruhi atau jadwalnya perekonomian sesuai negara. Kebijakan sebagai penawaran, kebijakan sebagai dalam penawaran yang lebih menekankan kepada keseimbangan neraca keuangan atau perusahaan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kelebihan dari Tuhan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.